Silakan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Darnila Sari udah bisa direkam? Kabarnya Ibu Sri hari ini sehat? Darnila Sari Alhamdulillah udah bisa direkam? sehat Bu. Alhamdulillah sehat saya hari ini Bu. Nah, keluarganya gimana, sehat Bu? Oke deh. Alhamdulillah masih diberi Bu kesehatan Rizka udah bisa semuanya ya. direkam? Saya juga dan keluarga saya juga Bu. Luar Alhamdulillah. biasa Bu ya, cerah hari ini ya, panas sekali. Iya Bu. Oke, baik. Kita ketemu Bu hari Rizka udah ini bisa Bu. direkam? Kita akan ngobrol nih ya. Iya. Kita akan melakukan percakapan kira-kira nggak lama Bu, beberapa Oke menit deh. aja. Nah, apa nih yang ingin Bu Sri ceritakan kepada saya hari ini? Iya Bu, sebenarnya dari kemarin Ibu saya sudah Bu mencari Fitriani Ibu. udah bisa direkam? Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Yang pertama terkait permasalahan murid saya Bu dalam pembelajaran di kelas. Dia sekali jalan aja Ibu, kalau kedua-duanya sekali jalan aja jedanya. Ibu Sri di Oke, sini kita mulai ya. sampaikan Lihat tanda kode di atas kalau udah mulai. Oke Bapak Ibu. ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. apa nih masalah yang Ibu hadapi dengan murid Ibu di kelas? Udah mulai ya. Ini udah mulai direkam. Oke. Permasalahannya Bu, sebenarnya banyak Bu ya, tapi di sini salah satunya ada murid saya tuh di kelas, dia hanya mau belajar di mata pelajaran matematikanya saja. Sementara Udah bisa direkam. di mata pelajaran yang lain, dia sama sekali tidak mau. Rasanya buku aja dia tidak mau buka, apalagi untuk belajar bersama kawan-kawannya. Belum lagi anak tersebut itu suka sekali membuat onar di dalam kelas. Bingung saya Ibu Bu. Darnila Sari udah bisa direkam? Oh begitu. Oke. Lihat kode di atas ya Bapak Ibu. Kalau udah merah berarti Bapak Ibu udah mulai direkam. Permasalahan murid Ibu yang hanya menyukai satu pelajaran saja, itu pelajaran matematika. Dia tidak mau belajar materi yang lain. Muncul merahnya dulu baru mulai direkam. Minat belajar dia tentang pelajaran yang lain itu kurang. Oke, baik Bu. Kira-kira itu kendalanya di mana Bu Sri? Apakah dari muridnya atau mungkin dari gurunya? Bu Sri gimana kendalanya? Mungkin Bu bisa jadi pertama tuh dari muridnya itu sendiri yang pertama kurang minat dalam belajar dan yang akhlaknya itu pun yang bagaimana gitu Bu ya. Dan mungkin juga dari guru saya sendiri atau dari saya sendiri kali Bu ya. Ya, berarti di sini Bu Sri menyampaikan kendalanya itu ada dua, ada dari murid atau dari guru begitu Bu ya. Iya. Nah, Bisa menurut lebih, Bu. Bu Sri kan minat belajarnya dengan pembelajaran selain matematika itu kan kurang. Berarti kalau kita bilang levelnya dari 1 sampai 10 itu kira-kira levelnya berapa itu Bu? Kalau saya lihat anak tersebut itu bisa jadi di tingkat karena sama sekali tidak mau belajar Bu di pelajaran lain ya, bisa kita katakan itu sekitar di level 40-an gitulah Bu. Dan iya, sekitar 40-an gitulah Bu. Dan saya ingin anak tersebut bisa lebih meningkat lagi atau bisa naik lagi sehingga setidaknya ke level 70-an gitu, mungkin sama dengan murid-murid yang lain, Bu. Baik, berarti Bu Sri ingin meningkatkan minat belajar murid dari rendah ya setidaknya sampai 70-80 ya. Oke, Iya. baik. Jadi kira-kira nih Bu Sri, apa yang bisa Ibu Sri lakukan untuk meningkatkan minat belajar ke level yang Bu Sri inginkan tadi itu? Kira-kira apa nih langkahnya Ibu Sri ambil? Iya. Sebenarnya Bu, saya sudah melakukan beberapa cara. Contohnya sebelum saya belajar di pagi hari gitu ya, saya sering membuat ice breaking Bu, seperti mungkin iya dalam pembelajaran kita sekarang.
Dan juga di saat mereka jenuh, saya tidak memaksa. Saya tidak memaksa mereka. Dan juga saya sering bercerita mungkin ke apa namanya, saya menitik beratkan itu ke arah yang lebih religius, ya. Itu memang Ya. masih terkait dengan pembelajaran. Jadi maksudnya anak-anak di saat jenuh itu saya beralih bukan ceramah, tapi saya bercerita sekitar dengan materi pembelajaran, tapi saya menitik beratkan itu ke religius gitu ya. Oh, Dan iya, dan anak yang malas tadi yang dalam pembelajaran, tapi dia apa namanya, tetap ngotot dia dalam pembelajaran yang lain tidak mau, tapi dia hanya mau dalam pembelajaran matematika, gitu Bu. Sementara kadang kan kita perlu juga Bu, seorang guru itu pengen anak itu kan bisa, memang tidak boleh kita paksa, tetapi kan harus tercover dia semua semua mau gitu, biarpun tidak enggak seperti mau yang dia kita belajar harapkan. gitu ya. Iya. Iya, benar-benar sekali, Bu. Nah, dari apa yang Ibu Sri sampaikan, berarti Ibu Sri sudah melakukan beberapa cara ya untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut terhadap mapel lain selain matematika. Nah, Iya. apakah Ibu sudah melakukan cara yang lain, misalnya apa gitu atau misalnya apa ya, selain cara yang Ibu gunakan tadi, cara yang pendekatan secara atau diagnostik awal misalnya, Bu? Memang saya sudah pernah memanggil anak tersebut dengan cara apa namanya, restitusi Bu ya. Saya Iya. mendekati anak tersebut, tapi rasanya cuek aja gitu, tidak mau menjawab, bahkan tidak mau menjawab. Oh, Apa yang kita begitu tanya ya. tidak menjawab, tidak mau diopennya seperti itu ya. Iya. Mungkin saya di sini, saya pribadi, saya harus mungkin lebih kreatif lagi dalam hal pembelajaran, atau saya mungkin lebih peduli lagi terhadap anak tersebut. Mungkin saya harus lebih dekat lagi dengan dia. Mungkin dia butuh perhatian khusus gitu Bu ya, mungkin ya. Iya. Saya sudah mencobanya, tetapi saya akan terus lagi ya. Mungkin saya akan lebih peduli terhadap anak tersebut, dan juga dalam membimbing mereka sehingga dalam pembelajaran itu mereka merasa nyaman, tidak jenuh, dan sebagainya. Mungkin bisa jadi sesekali saya bisa membawa peserta didik saya atau murid saya itu membawa keluar gitu di saat jam-jam rawan. Mungkin seperti itu Bu ya. Mungkin ini adalah satu trik yang saya akan coba sehingga anak tersebut itu ada perubahan. Ya, seperti itu Bu. Oh, begitu Bu Sri ya. Iya. Berarti Bu Sri akan mencoba cara yang lain seperti memberikan perhatian khusus, membawa murid Ibu belajar di luar misalnya supaya dia itu lebih nyaman dan lebih luasa dalam belajar atau mungkin Iya. lebih aktif gitu Bu ya supaya lebih menyenangkan. Iya, Belajarnya lebih menyenangkan dan berpihak pada murid. Ya, begitu Bu iya, ya. iya. Oke, Mungkin baik. bisa jadi Kira-kira iya. ya Bu Sri? Iya, mungkin bisa jadi Bu, anak-anak khusus anak yang satu tadi itu lebih cenderung dia suka bermain gitu ya. Tapi Oh, kan kita begitu iya, ya. suka bermain gitu ya, mestinya bermain, kita kan tidak bisa membiarkan itu bermain sesuka hati dia. Kita kan buat permainan ataupun itu kan harus terkait dengan pembelajaran Bu ya. Berarti belajar sambil bermain Bu Sri ya? Iya, belajar mungkin sambil Baik. bermain gitu Bu. Oke, Bu Sri, dari beberapa hal yang ingin Bu Sri lakukan, kira-kira apa nih yang akan Bu Sri lakukan terlebih dahulu? Dari belajar sambil bermain ya, melakukan pendekatan secara individu, memberikan perhatian khusus itu apa yang akan Bu Sri lakukan terlebih dahulu langkahnya? Mungkin saya akan lebih dekat lagi dengan anak tersebut, Oh, karena kalau kita lihat keinginan anak tersebut dia sukanya main di luar gitu Bu, sukanya main di luar, iya, iya. tapi kadang-kadang apa namanya, kalau kita ajak sendiri anak tersebut itu tidak mungkin Bu ya. Iya, Tetapi kalau kita pun ajak semua maksudnya peserta didik kita di dalam kelas keluar, ada komplain juga, kadang ada anak yang tidak mau keluar gitu, apalagi jam oh, siang, "Bu, enaknya belajar di kelas aja Bu," gitu. Jadi oh,
Tapi saya akan tetap berusaha, Bu, supaya anak tersebut itu sama nanti setingkat mau belajarnya dengan anak-anak yang lain. Saya akan mencoba, Bu. Baik Bu Sri, kira-kira kapan nih Bu Sri akan memulai melakukan langkah tersebut? Insya Allah, Bu, sesegera mungkin. Karena kan tujuan kita yang anak tersebut itu tadi dari level yang bawah tadi Bu ya, yang seperti saya ceritakan, sehingga lebih meningkat lagi. Jadi insya Allah saya akan laksanakan mungkin dalam minggu ini dan sesegera mungkin lah Bu. Baik Bu, berarti dalam minggu ini Bu ya. Iya. Bu, ini kita udah di ujung percakapan ini Bu Sri. Nah, apa yang Ibu Sri dapatkan dari percakapan kita ini dan bagaimana perasaan Bu Sri? Baik, dari percakapan kita hari ini, mungkin saya merasa lebih leluasa, Bu ya, lebih nyaman gitu. Jadi saya merasa ada tempat curhat. Ya, saya udah plong gitu. Merasa ada unek-unek, ya, merasa yang permasalahan dengan murid saya bisa curahkan ke teman saya, yaitu Ibu Mariani. Jadi saya sekarang merasa lebih lebih apa namanya, sudah mengurangi beban saya gitu, Bu. Iya, baik Bu. Nah, kalau begitu Bu Sri ya, saya pengen nunggu nih cerita Bu Sri lagi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya pengen lihat hasilnya setelah Ibu melakukan kegiatan tentang proses pembelajaran secara individu ya, bimbingan khusus atau belajar sambil bermain. Saya pengen lihat nih cerita Bu Sri ke depan. Ada nggak perubahan dengan siswa itu tadi ya tentang peningkatan proses belajarnya begitu Bu. Oh ya, baik Bu. Ya, insya Allah Bu, saya akan mencoba. Insya Allah mudah-mudahan murid yang saya harapkan tadi, yang sebelumnya tidak yang masih kurang mungkin, yang masih itu, insya Allah akan mencapai target Bu. Insya Allah saya akan laksanakan Bu. Baik Bu Sri ya, sampai ketemu minggu depan terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Sri, kita rocker sekarang ya. Oke. Biar cepat. Langsung ya, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam Bu Sri Wahyuni. Ya, sepertinya saya lihat tadi Ibu mondar-mandir mencari saya. Iya, benar sekali Bu Sri. Iya. Ya, ada apa tuh kira-kira? Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sri ya, tentang permasalahan siswa saya di kelas gitu Bu Sri. Saya pengen dapat mencari solusi nih bagaimana saya mengatasi siswa saya. Banyak sekali Bu masalah di kelas. Apalagi saya mengajar pelajaran matematika ini Bu Sri ya. Iya. Jadi di sekolah saya itu dibagi, di sekolah yayasan dibagi antara siswi dengan siswa. Jadi dalam satu kelas itu cowok semua, kelas yang lain itu cewek semua gitu. Jadi siswa dan siswinya dipisahkan. Jadi di sini permasalahannya Bu, yang pertama sekali itu tentang siswa yang terlambat sekolah. Itu khususnya anak cowok Bu ya. Kalau di cewek jarang saya temukan ya. Iya. Bagaimana Bu kira-kira? Oh, baik. Berarti permasalahan Ibu sekarang adalah anak yang terlambat sekolah ya? Iya, benar sekali Bu Sri. Kira-kira di mana tuh kendalanya? Maksudnya dari mungkin ada peraturan-peraturan di yayasan Ibu atau memang dari muridnya sendiri atau bagaimana itu kira-kira Ibu? Kayaknya Bu ya, kalau saya lihat kayaknya dari muridnya sendiri juga ya. Soalnya pada saat saya melakukan pendekatan secara individu, saya panggil ke kantor, kenapa ini bisa terlambat? Jawabannya asal-asalan. Telat bangun tidur, telat ambil nasi kalau anak yayasan, karena kan di sekolah saya itu ada siswi yang dari siswa dan siswi dari yayasan dan ada yang dari rumahnya. Jadi nggak semua tinggal di yayasan. Jadi kalau yang dari yayasan itu ada yang jawabnya gini, aduh saya tadi telat ngambil nasi Bu.
Nah, ada aja alasannya, telat mandi Bu, telat bangun Bu, dan sebagainya. Anak di kampung juga kayak gitu, telat Iya, bangun Bu, seperti itu. Nah, kalau dari peraturan yayasan mungkin bisa jadi juga, karena misalnya gini, kalau memang peraturan yayasannya ketat kan, istilahnya siswanya juga aduh buru-buru nih, takutnya nanti pintu gerbangnya ditutup kan gitu Bu ya. iya benar-benar. Ya, kayaknya seperti itu Bu, ada dari murid sama ada dari peraturan yayasan atau sekolahnya juga. Oke. Berarti bisa kita dari permasalahan dari cerita Ibu Mariani tadi, berarti di sini motivasi anak ya, termasuk Iya, nih motivasi anak apa namanya tingkat disiplin dia ya, iya disiplin benar Bu. ya. Itu kira-kira kalau terkait dengan apa namanya motivasi anak dalam ke sekolah itu kira-kira menurut Ibu tuh masih di level tingkat berapa dan Ibu inginnya ke level berapa seperti itu anak khususnya anak laki-laki Ibu yang Ibu ceritakan barusan. Baik Bu Sri. Tadi kan kalau menurut saya nih Bu Sri, dari saya lihat ya, untuk tingkat sekarang levelnya untuk motivasi dia belajar untuk pergi ke sekolah itu kayaknya masih rendah sekali. Kalau saya bilang itu 50 kayaknya, karena masih sering saya temukan anak-anak yang suka terlambat. Gitu Bu Sri. Dan saya pengennya sih meningkatnya ke lebih baik lagi, walaupun ya nggak sampai 100 ya Bu Sri ya, nggak sampai 100 ya, setidaknya 80 lah ya, 80 udah bisa. Oh ya, oh gitu ya. Iya. Jadi kira-kira nih apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya apa namanya atau bisa jadi mungkin Ibu membuat peraturan mungkin lebih ketat lagi sesuai dengan apa namanya program yang ada di yayasan Ibu ya. Bagaimana kira-kira bagaimana apa yang Ibu lakukan ke depannya supaya lebih anak-anak lebih termotivasi lagi? Kalau menurut saya sih Bu, eh, kayaknya nih Bu ya, saya Iya, akan melakukan yang pertama nih, kerjasama dengan pihak yayasan ya, iya benar. untuk apa, membuat peraturan yang lebih ketat atau lebih mengikat siswa supaya lebih disiplin. Kemudian saya juga dari saya sendiri, saya akan melakukan keyakinan kelas. Jadi setiap jam pelajaran saya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati bersama oleh siswa-siswa tersebut. Itu sih langkah dari saya, Bu. Oh gitu ya. Berarti Ibu sudah apa namanya, biarpun sudah melakukan mungkin seperti keyakinan kelas tadi ya. Iya. Kira-kira dari peraturan yang sudah Ibu buat itu misalnya seperti keyakinan kelas, ada nggak siswa Ibu tuh yang masih banyak melanggar padahal kan peraturan itu sudah Ibu terapkan, sudah Ibu ini, sudah Ibu buat gitu? Memang masih ada, Bu, yang masih melanggar ya. Tapi ya inilah kita akan terus berusaha supaya motivasi belajarnya itu lebih meningkat, supaya mereka itu lebih rajin dan tanggung jawab mereka itu sebagai siswa untuk hadir tepat waktu itu bisa timbul kesadaran mereka tanggung jawabnya ya. Nah, saya akan berusaha lebih giat lagi mencari cara misalnya dengan membuat keyakinan kelas seperti tadi, bekerja sama dengan pihak yayasan untuk membuat apa peraturan-peraturan yang lebih ketat atau mengikat siswa tersebut, gitu Bu. Oh iya, baik. Dari cerita Ibu Mareni tadi, ini kan khususnya anak laki-laki, Bu, ya? Iya benar sekali. Kalau untuk anak Banyak perempuan jarang saya dapatkan yang datang terlambat, malah lebih banyak yang disiplinnya, lebih susah, iya. lebih gampang tuh diatur. Mungkin, bisa ada nggak, mungkin cara lain Ibu, apa namanya, yang sudah Ibu lakukan bisa jadi mungkin Ibu, eee, meninjau kembali mungkin keadaan keluarganya atau bagaimana, mungkin bisa jadi anak tersebut malas sekolah, dia karena di rumah, karena tidak sepenuhnya anak-anak itu tinggal di yayasan ya. Ya. Ada nggak, Ibu lakukan, mungkin atau Ibu tinjau eee, ke tempat anak tersebut? Bisa jadi anak itu kan karena asik dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga anak tersebut,
bisa terlambat ke sekolah. Jadi nggak termotivasi lagi untuk belajar. Oh begitu Ini sudah ya. ya. Kayaknya saya akan berusaha nih Bu untuk melakukan kerjasama dengan orang tua atau pemanggilan orang tua ya. Jadi Iya. melakukan sama-sama mencari solusi dengan orang tua murid tersebut tentang permasalahan yang sedang dihadapinya, misalnya kayak terlambat tadi. Jadi saya pernah Bu ya, tapi saya tetap akan melakukannya lagi. Pernah saya memanggil orang tuanya, kata orang tuanya seperti ini Bu, iya, dia sering main game, keluar, duduk di wifi, di pulangnya larut malam, paginya susah kali dibangunin sehingga telat masuk kelas. Nah, seperti itu. Jadi saya pengen cari solusi juga dengan orang tua, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Apa memang di rumahnya juga harus dibuat peraturan gitu ya dengan orang tuanya supaya pulang lebih cepat gitu dan supaya besok bisa bangun lebih awal untuk pergi ke sekolah. Insya Allah akan saya lakukan Bu, pendekatan dengan orang tuanya lagi. Dan untuk di kelas juga saya akan buat keyakinan kelas seperti itu Bu. Baik, berarti alhamdulillah Ibu sudah banyak melakukan, sudah berusaha Ibu ya, sudah berusaha Iya. buat ya semaksimal mungkin. Baik Ibu, kita kan sudah di ujung pembicaraan kita hari ini ya. Iya. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan atau dari percakapan kita dan bagaimana perasaan Ibu setelah kita sharing hari ini? Iya, alhamdulillah ya. Saya hari ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi yang kayaknya nggak ada habis-habisnya nih. Ada aja siswa datang terlambat. Alhamdulillah, walaupun ya saya berusaha supaya mereka datang lebih tepat waktu ya. Ya walaupun nggak 100%, paling nggak kita bisa meminimalisirnya 80% lah ya Bu Sri ya. Alhamdulillah. Dan saya senang gitu Bu Sri. Saya bisa curhat dengan Bu Sri. Ada kawan berbagi, dapat solusinya juga. Saya juga akan berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik dan meningkatkan mutu pelajaran untuk siswa saya. Iya, alhamdulillah Bu, berarti dalam kegiatan ini Ibu akan segera ya, akan Iya. kapan? Ya, akan segera melakukannya. Insya Allah tujuan kita untuk mendidik anak-anak bangsa Bu ya. Iya benar-benar. Baik, berarti sudah selesai pembicaraan kita hari ini dan alhamdulillah bagaimana perasaan Ibu juga senang. Iya. Jadi sudah Bu ya, Baik kita Bu Sri. ya. Kapan kita ketemu lagi Bu Sri ya, nanti saya Ya, berbagi lagi insyaallah. Bu Sri Iya, ya. kalau ada permasalahan Ibu jangan sungkan-sungkan, boleh dengan saya ataupun boleh dengan rekan-rekan yang lain, silakan Ibu Iya, berbagi, jangan, jangan pendam sendiri Bu ya, iya mungkin, benar-benar. mungkin dengan cara seperti itu akan kita lebih leluasa Bu ya. Iya, seenggaknya Baik, mengurangi lah Bu beban iya, kita mengurangi dengan beban jam kita. pelajaran yang penuh ya kan Bu? Iya iya benar, kita bukan satu masalah aja Bu ya, banyak sekali Oke. masalah, apalagi kita ibu rumah tangga Bu ya. Iya benar-benar benar. Iya iya iya, baik Ibu, ya udahlah, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Sri. Iya. Kita chat Bu Fasil udah selesai. Lagi chat Ibu Fasil ya? Iya.